Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas ungkap nasib tenaga honorer. Beginilah aturan pengangkatan P3K tahun 2024. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan Menpan RB yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas telah mengungkapkan nasib tenaga honorer pada CASN 2024. Pemerintah berencana akan menuntaskan penataan tenaga honorer sebelum Desember 2024. Namun honorer yang dinyatakan sedang dilakukan verbal oleh BKN tidak akan langsung diangkat menjadi P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tetap akan melalui proses seleksi pada rekrutmen CASN 2024. Para tenaga honorer ini diwajibkan mengikuti seleksi P3K terlebih dahulu. Seleksi P3K 2024 ini bertujuan menyaring tenaga honorer yang memiliki pengalaman dan kemampuan terbaik di bidang yang dibutuhkan. Jadi di sini tenaga honorer yang masuk database BKN setelah diverifikasi atau divalidasi datanya tidak akan langsung diangkat menjadi ASN P3K, akan tetapi harus melalui dulu seleksi P3K di tahun 2024 ini, yang tujuannya yaitu menyaring tenaga yang memiliki pengalaman dan kemampuan terbaik. Metode seleksinya dan penentuan kelulusannya masih menunggu kepastian dari Kemenpan RB dan BKN. Nah, di sini metode seleksinya, bagaimana cara menyeleksi dan penentu kelulusan, entah itu menggunakan passing grade atau menggunakan peringkat terbaik, itu menunggu keputusan dari Menpan RB. Beda halnya dengan seleksi CPNS, maka ketentuan kelulusan hanya ada pada peringkat nilai yang mereka peroleh. Khusus untuk tenaga honorer, kelulusannya akan dinilai berdasarkan aturan yang akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN. Di sini beda halnya dengan CPNS seperti umumnya atau sebelumnya, itu kelulusannya ditentukan oleh peringkat nilai yang mereka peroleh. Jadi nilainya yang tertinggi itu yang akan menjadi CPNS. Kalau guru tenaga honorer, kelulusannya akan dinilai berdasarkan aturan yang akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN. BKN saat ini sedang melakukan verbal pada 36 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Adapun 6 Pokja kriteria yang dilakukan verbal adalah honorarium, surat keputusan pengangkatan, dan masa kerja. Verbal juga mencakup usia, jabatan, tingkat pendidikan,
serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Setelah semua database yang ada di BKN 100% selesai diverval, tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Bagi honorer yang lolos seleksi CASN 2024, mereka akan diangkat menjadi P3K. Jadi setelah selesai verifikasi dan validasi, data tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Jadi semuanya tenaga honorer yang ada di database BKN yang diverval itu tidak sekaligus atau serentak diangkat menjadi P3K, akan tetapi dilakukan secara bertahap. Bagi honorer yang lolos nantinya lolos verifikasi, kemudian lolos seleksi CASN 2024, mereka akan diangkat menjadi P3K. Namun, bagaimana dengan yang tidak lolos? Azwar Anas telah mengungkapkan bahwa ada 2 mekanisme pengangkatan. Honorer yang lolos seleksi CASN 2024 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya, honorer yang tidak lolos seleksi CASN 2024 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ada beberapa kemungkinan nantinya menurut Menpan RB, bagi yang lolos seleksi CASN 2024 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, tapi yang tidak lolos seleksi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, akan tetapi semuanya nanti akan mendapatkan NIP. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN, termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu jelas Menpan RB. Usai rapat dengan BKN dikutip dari menpan.go.id. Seleksi CASN 2024 dijadwalkan akan dibuka pada bulan Juni atau Juli 2024. Jadi nanti diperkirakan seleksi CASN 2024 ini dijadwalkan akan dibuka pada awal bulan Juni, maksudnya akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2024. Meskipun tanggal pastinya belum diumumkan, tenaga honorer dihimbau untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dengan mekanisme baru ini, tenaga honorer memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, dengan peluang untuk nantinya menjadi P3K penuh waktu. Jadi, di sini yang menarik adalah kalau nanti ada tenaga honorer yang diangkat menjadi paruh waktu, pada akhirnya nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu secara bertahap. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai mekanisme pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.